Hai, perkenalkan namaku Della. Selamat datang di channel Edukasi. Di video ini aku mau bahas tentang salah satu komponen ekonomi yang jarang banget dibahas, yaitu tentang potensi ekonomi daerah yang sering kali dilupain. Kalau ngomongin tentang perkembangan ekonomi nasional, yang sering disorot itu ya perkembangan kota-kota besar, ibu kota provinsi, atau daerah strategis yang punya sumber daya alam. Jadi kesannya, sumber rezeki buat masyarakat di negara ini ya cuma di lokasi padat aja, atau daerah-daerah penghasil tambang. Padahal sebetulnya ada banyak banget potensi daerah yang bisa digali dan nyokong kesejahteraan masyarakatnya secara langsung loh. Dan dampak ekonomi bersifat lokal kayak gini punya efek yang jauh lebih baik daripada pembangunan ekonomi yang terjadi di pusat kota yang padat penduduknya aja. Sayangnya nih, tiap tahun selalu banyak masyarakat desa yang malah merantau ke kota besar dan ninggalin daerah asalnya. Dan akhirnya hal ini bikin ekonomi daerah-daerah Indonesia tuh jadi makin tertinggal dan gak dimanfaatin secara maksimal. Bahkan ya, kalau kita tarik ke level nasional, ada banyak potensi SDM Indonesia yang pada akhirnya merantau ke luar negeri dan milih buat nyari rezeki di luar negara Indonesia. Bayangin nih, tahun 2023 lalu, ada sekitar 275.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan mereka berhasil ngasilin devisa sampai 230 triliun rupiah cuma dalam 1 tahun. Perjuangan pekerja Indonesia ini luar biasa banget. Mereka tuh rela pergi jauh dari keluarga, kerja keras di negara asing yang punya bahasa dan budaya yang beda. Tapi terlepas dari perjuangan mereka yang luar biasa di luar negeri, sebenarnya bakal jauh lebih ideal lagi kalau mereka juga bisa pakai pengalaman dan keterampilannya buat membangun daerahnya masing-masing di Indonesia. Karena sebetulnya nih, negara yang maju itu adalah negara yang setiap negaranya bisa punya kekuatan ekonominya sendiri. Karena hanya dengan begitu, tiap daerah bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat setempat, tanpa harus bergantung ke kota-kota besar atau ke negara lain. Dan sebetulnya udah banyak contoh loh, pemanfaatan ekonomi daerah yang berhasil bawa kesejahteraan dan mengangkat kehakikat hidup masyarakat setempat. Nih, contohnya ada Desa Bandar Kecamatan Jawana, Jawa Tengah. Desa ini tuh berhasil ngembangin potensi ekonomi daerahnya dengan luar biasa banget. Kalau kamu lihat, desa ini tuh posisinya ada di pinggir laut, yang bibir pantainya bentuk teluk dengan muara sungai yang besar. Lokasi kayak gini cocok banget ya buat tempat kapal bersandar. Dan untungnya potensi itu dijalani dengan baik, di mana 95% warga Bandar berprofesi sebagai nelayan. Tapi jangan kamu bayangin desa nelayan itu kumuh dan kotor. Desa Bandar adalah desa yang paling kaya dan sejahtera di Indonesia. Desa ini punya lebih dari 500 kapal penangkap ikan ukuran besar dan sedang yang bisa ngedapetin hasil laut sampai 300 ton tiap hari. Hasil tangkapan sebesar itu nggak heran ya kalau desa ini tuh juga punya fasilitas pasar lelang ikan yang gede, harus bersih, dan tentunya jadi pusat transaksi hasil laut buat pembelian antar provinsi bahkan sampai ke mancanegara. Pemanfaatan potensi daerah ini bikin penghasilan rata-rata nelayan di desa ini mencapai 80-100 juta per bulan. Wah, keren banget ya. Kesuksesan desa ini emang gak bisa lepas dari peran masyarakatnya yang kompak banget. Mulai dari nyari pendanaan perbankan sebagai modal buat beli kapal-kapal besar, saling mendukung antar sesama nelayan, ngebangun pasar lelang ikan yang bersih dan profesional, sampai buka restoran seafood sebagai perpanjangan nilai tambah dari hasil laut yang mereka hasilin. Nah, itu tuh baru satu contoh menarik yang bisa kita lihat gimana kalau potensi daerah bisa benar-benar digali secara optimal. Dan kisah semacam ini tuh nggak cuma terjadi di sini aja loh. Misalnya cerita dari desa Ponggo di daerah Klaten, Jawa Tengah. Awalnya desa itu dianggap sebagai salah satu desa termiskin di Klaten. Tapi dengan bantuan dari pendanaan desa dan para akademis yang ahli, mereka tuh berhasil dimanfaatin potensi daerahnya berupa sumber mata air jadi objek wisata unik yang berhasil narik puluhan ribu wisatawan tiap bulan. Dari kepala daerah sampai masyarakat setempat kompak nih buat promosiin wisata ini di media sosial. Dengan pemanfaatan potensi yang baik, desa ini berhasil meraup pendapatan belasan miliar per tahun. Hasil pendapatan ini akhirnya dialokasikan buat beasiswa satu sarjana satu rumah dan juga asuransi kesehatan buat semua masyarakatnya. Kreatif banget ya. Cuma dari sumber mata air akhirnya bisa bawa kesejahteraan buat masyarakat. Dua contoh tadi adalah bukti bahwa sebuah daerah yang jauh dari pusat kota sebenarnya tuh bisa punya potensi yang bawa kemakmuran di daerahnya, dan bahwa sumber rezeki kita tuh sebenarnya nggak harus dijemput ke kota-kota besar, tapi bisa jadi ada di daerah kita sendiri.
Sekarang coba kita bayangin deh, andai aja di tiap kabupaten kota ada 10 desa yang bisa maksimalin potensi daerahnya. Bayangin berapa tenaga kerja yang bisa diserap. Berapa banyak UMKM yang berkembang dan akhirnya bisa jadi poros ekonomi yang bawa kesejahteraan buat masyarakat. Karena sebetulnya kemajuan daerah itu nggak akan berhenti di situ aja. Kalau ada daerah yang berhasil, kemajuannya tuh bakal buka kesempatan baru buat daerah-daerah sekitarnya. Misalnya ada satu daerah yang sukses nih, kasih wisata. Otomatis ia bakal banyak UMKM yang jualan di sekitar tempat itu. Dan rezeki itu terus nyambung ke supplier produk-produknya, ngalir juga ke pegawainya, saudara-saudara pegawainya, dan masih banyak lagi yang bakal dapat dampak positif dari ekonomi daerah. Sayangnya harus diakuin, banyakan daerah tuh belum bisa nih ngangkat potensi daerahnya. Penyebabnya tuh bisa jadi macam-macam, mulai dari dukungan pemerintah setempat, keterbukaan terhadap akses pendanaan, adanya pelatihan-pelatihan usaha dari pihak yang lebih berpengalaman, sampai kekompakan masyarakatnya buat bisa amanah dalam mengembangin usahanya dengan jujur, gotong royong, dan berpikir maju. Sayangnya nih, kondisi ideal kayak gitu tuh jarang gitu bisa terrealisasi. Misalnya dari aspek pendanaan aja, di era modern kayak sekarang tuh masih banyak loh orang-orang di daerah yang belum tersentuh sama layanan keuangan dari perbankan. Bahkan nih ya, Indonesia itu nempatin peringkat keempat sebagai negara dengan masyarakat belum tersentuh layanan perban. Padahal akses layanan perbankan adalah salah satu aspek penting sebelum ngembangin potensi desa. Karena dengan layanan perbankan, masyarakat desa bisa punya akses pendanaan yang aman, bukan dari rentenir, lintah darat, atau tengkulak. Masyarakat juga jadi punya tempat yang aman buat nyimpan dan mutarin uangnya secara digital dengan lebih aman. Dan hari masyarakat juga bisa nikmatin layanan keuangan modern kayak di kota-kota besar. Misalnya tuh kayak asuransi, investasi, dan masih banyak lagi. Nah, tantangan ini emang masih jadi PR semua elemen di negara kita. Mulai dari pemerintah, pusat kepala daerah, akademisi, masyarakat, dan juga industri keuangan itu sendiri. Dan kalau dilihat nih, yang udah banyak banget ngasih dukungan buat pemerataan ekonomi dan pengembangan ekonomi daerah itu. Justru dari program-program pengembangan masyarakat yang sifatnya non-komersil dari sektor perbankan. Contohnya yang sering banget kedengaran itu Bank Mandiri. Mereka punya program pembiayaan Mandiri KUR atau kredit usaha rakyat yang fokus ke pembangunan ekonomi desa di berbagai sektor produksi. Program KUR ini ngasih modal kerja atau investasi ke individu kala UMKM yang produktif tapi belum punya jaminan yang cukup. Misalnya di sektor pertanian dan kehutanan, pariwisata, kelautan, dan juga pertambangan garam rakyat. Sampai Maret 2024 ini, program Mandiri KUR sudah nyalurin modal sekitar 234,25 triliun sejak tahun 2008. Udah ngebantu hampir 3 juta orang ngembangin usaha mereka. Salah satu contoh ekonomi desa yang lahir dari program ini adalah Desa Kutu di Bali, yang ngembangin bisnis desa wisata mereka secara mandiri dan nikah langsung sama masyarakat adat. Ini nih beberapa objek pembiayaan program KUR wisata. Misalnya tuh penyediaan akomodasi atau homestay, terus usaha kerajinan souvenir atau makanan oleh-oleh khas, usaha restoran, kafe, rumah makan, sampai usaha penyewaan transportasi kayak kendaraan roda 2 atau perahu. Selain mendukung secara modal, Bank Mandiri juga ngedampingin UMKM buat ngelola usahanya. Misalnya dengan cara ngasih pelatihan promosi usaha dan manfaatnya teknologi digital buat ngelakuin pembayaran. Selain contoh itu ada puluhan ribu usaha kecil lain yang lahir dan berkembang di bawah program ini. Harapanku sih, gerakan pembiayaan, pelatihan, dan juga pendampingan gratis buat perkembangan usaha kayak gini tuh bisa terus dikembangin sampai ke seluruh pelosok. Sampainya bisa ngebangkitin banyak ekonomi daerah, terutama di area-area terluar dan pelosok Indonesia yang disebut dengan 3T. Nah, menariknya nih, Bank Mandiri itu nggak cuma peduli sama masyarakat lokal yang berjuang di daerahnya sendiri aja, tapi juga para tenaga migran Indonesia yang ada di luar negeri. Karena sebetulnya para pekerja migran yang udah kerja keras di luar negeri, yang sampai ngasih repetensi ratusan triliun, itu tuh perlu banyak bantuan dan juga dukungan buat bisa tetap produktif setelah pulang ke Indonesia. Karena harus diakui nih, skill yang mereka jual di luar negeri emang dihargain tinggi, tapi belum tentu mereka bisa tetap jual skill itu di Indonesia dengan harga yang sama. Makanya Bank Mandiri juga punya program yang namanya Bapak Asuh, di mana program ini fokus dalam pendampingan mentor buat para pekerja migran yang pulang ke Indonesia dan pengen nyoba ngerintis usaha dari hasil kerja mereka di luar negeri.
Bantuan dari Mandiri ini mulai dari proses pembuatan legalitas usaha, pelatihan literasi keuangan, pelatihan layanan keuangan digital, cara ngolah tokoh digital marketplace, sampai pendanaan usaha juga. Dengan pendampingan semacam itu, harapannya tenaga migran kita nggak harus selama-lamanya ngadu nasib di negara orang, dimana sekembalinya mereka ke tanah air, mereka tetap bisa ngembangin rezekinya jadi hal yang bermanfaat buat lingkungan dan daerah. Buka lapangan kerja baru. Dari video ini aku cuma mau ngasih gambaran aja kalau ada banyak banget potensi kekayaan di negara kita yang mungkin selama ini tuh luput dan nggak diperhatiin sama banyak pihak. Buat kamu yang nonton video ini, kira-kira apa sih potensi daerah asal kamu yang belum banyak digali? Coba dong ceritain di kolom komentar. Oke deh, segitu aja pembahasan aku kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu. Dan sampai jumpa di video edukasi karena belajar nggak ada habisnya.